Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apa yang dimaksud dengan azab? Saya sih secara pribadi memaknai azab itu sebagai sesuatu yang buruk tetapi ada dalam garis kausalitas yang bisa kita jelaskan. Jadi tidak harus bersifat gaib atau benar-benar sepenuhnya adalah otoritas dari Tuhan. Maksudnya kalau Baraya sekarang kebanjiran misalkan, maka kebanjiran itu harus dipahami sebagai dampak atau akibat dari Baraya yang suka buang sampah sembarangan atau Baraya membiarkan orang-orang untuk bikin bangunan-bangunan besar di daerah resapan air. Kan pikirannya seperti itu. Kalau sekarang kita menemukan pemimpin-pemimpin kita korup, ya itu adalah azab. Tetapi azab itu bermula gara-gara kita memang memilih pemimpin-pemimpin itu. Saya sih berpikirnya ini secara pribadi bahwa konsepsi azab semacam ini harus lebih banyak diwacanakan karena lebih mendidik pada masyarakat daripada konsepsi-konsepsi tentang azab yang banyak disampaikan oleh film-film Bollywood berbudget rendah. Dalam hal ini kita berbicara tentang COVID. Ketika video ini dibuat, ada puluhan ribu orang Indonesia yang setiap harinya terjangkit COVID. Tentu saja data ini bisa menipu karena melihat dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita, saya pikir sih kita harus meyakini bahwa angkanya jauh lebih tinggi lagi. Tetapi apapun itu, sekarang marilah kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa dan setelah itu, marilah kita buka cermin diri. Jangan-jangan musibah ini, azab ini, bukan terjadi gara-gara masalah-masalah yang ada di luar sana, tetapi gara-gara kita secara internal memang mengundang bencana ini. Jadi mari kita introspeksi, ayo kita mulai bahasannya. WHO mulai mendapatkan sebuah laporan tentang wabah yang sangat aneh berupa pneumonia di Wuhan itu 31 Desember tahun 2019. Dan ketika berita ini kemudian menyebar dan virus ini diketahui semakin lama semakin banyak dan mulai mewabah, apa yang terjadi pada masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa diapresiasi, yaitu netizen-netizen Indonesia kemudian membanjiri kolom-kolom komentar tentang Cina atau terkait dengan tema-tema Cina dengan hujatan dan makian. Ada orang yang mengatakan alhamdulillah semoga komunis Cina dihancurkan selebur-leburnya, begitu kan? Ini adalah fenomena di Indonesia tahun 2020 Januari. Jadi Baraya pun saya yakin masih ingat dengan fenomena semacam ini. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah azab Tuhan kepada pemerintah komunis Cina karena mereka telah menyakiti Muslim Uighur. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ini gara-gara pemerintah komunis itu ateis, pemerintah komunis Cina itu berusaha untuk menyaingi ciptaan Tuhan. Bulan buatan dibuat, matahari buatan dibuat, seakan-akan mereka berusaha untuk membandingkan dirinya dengan Tuhan dan lain sebagainya dan lain semacamnya. Nah, saya pikir sih pada waktu itu masyarakat Indonesia menunjukkan salah satu titik terburuk peradaban mereka. Mereka dengan kolom-kolom komentar itu seakan-akan tidak beragama, seakan-akan tidak beradab, seakan-akan tidak memiliki perasa kemanusiaan, bahwa ketika ada sebuah wabah yang kemudian menjangkiti banyak orang dan banyak diantaranya yang meninggal dunia, kakek, orang tua, bayi, dan lain sebagainya, orang-orang Indonesia malah mensyukuri itu hanya gara-gara mereka tidak bisa bersaing dengan orang-orang Cina. Kan pikirannya seperti itu. Bulan Februari, netizen-netizen Indonesia beralih posisi. Pada waktu itu ada 67 negara di seluruh dunia yang sudah melaporkan bahwa negara mereka terjangkit oleh wabah ini. Tetapi pada waktu itu Indonesia belum ada, semuanya masih negatif, masih nol semuanya. Dan dengan jumawanya, dengan kesombongan yang sangat luar biasa, orang-orang Indonesia mengatakan bahwa alhamdulillah Indonesia itu daerahnya tropis sehingga tidak betah itu corona-corona datang ke Indonesia. Ada yang lebih buruk lagi, bahkan pejabat yang mengatakan bahwa orang-orang Indonesia itu pasti kebal sama corona. Kita terbiasa kan makan tongseng, tong dan seng dimakan. Ada yang mengatakan seperti itu. Gorengan-gorengan kita itu sangat beracun, tetapi kita tetap makan dan kita baik-baik saja. Jadi jangankan corona, yang lebih buruk aja kita bisa kebal terhadap itu. Kan banyak yang mengatakan seperti itu. Bahkan Menteri Kesehatan pada waktu itu mengatakan jangan khawatir, negara kita itu adalah negara yang religius. Karena masyarakat kita banyak yang berdoa, maka mungkin sampai sejauh ini kita dibebaskan dari COVID itu gara-gara kita banyak berdoa. Maka terus-teruslah berdoa. Ada juga yang mengatakan bahwa secara genetis mungkin saja kita ini memang kebal terhadap corona dan lain sebagainya. Betapa jumawanya kita pada waktu itu. Padahal banyak sekali pemerintah-pemerintah di luar sana yang mengatakan atau mencurigai bahwa kenapa Indonesia tidak terkena wabah penyakit
jangan-jangan masalahnya bukan karena Indonesia tidak terkena, jangan-jangan karena Indonesia tidak tahu telah terkena. Karena pada waktu itu orang-orang Indonesia juga kan, khususnya pemerintahannya malah membanjiri warga Indonesia dengan tenaga-tenaga kerja asing, khususnya dari Cina. Lah, bagaimana ceritanya orang-orang Indonesia tidak kena padahal 67 negara lainnya itu malah kena. Nah, dengan kesombongan yang sangat luar biasa, pemerintah Indonesia pun pada waktu itu justru malah memarah-marahi orang luar itu. Mereka tidak tahu apa-apa, kita ini sudah sangat siap, kita ini memiliki alat-alat deteksi yang sangat canggih yang buatan Amerika Serikat, yang COVID yang bagaimanapun pasti akan kena di Indonesia itu. Dan pernyataan-pernyataan yang sombong seperti itu. Banyak di antara orang-orang di Indonesia yang kemudian berpikir bahwa pemerintah pada waktu itu sedang berupaya untuk menenangkan masyarakat, menciptakan ketidakpanikan massal. Karena banyak orang-orang Indonesia yang mulai panik, maka pemerintah kemudian mengeluarkan statement-statement yang seakan-akan meremehkan. Tetapi bagi saya sih ini benar-benar meremehkan. Ini bukan gara-gara upaya untuk counter terhadap panik, ini benar-benar meremehkan. Apa buktinya bahwa ini benar-benar meremehkan? Buktinya adalah adanya ketidaksinkronan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ketika harus menangani laporan-laporan tentang COVID. Misalkan, tanggal 14 terjangkit, kemudian dia melaporkan datang ke rumah sakit, tetapi barulah pemerintah menyatakan tanggal 2 Maret bahwa kita kena COVID. Artinya, orang-orang yang kena COVID itu 2 minggu keliaran kemana-mana dan menularkan kepada orang-orang tanpa semua orang sadari, karena pemerintah berusaha untuk menutup-nutupinya demi agar masyarakat tidak panik. Tetapi di sisi lain, pemerintah daerah pada waktu itu tidak mau mengikuti asaran seperti itu. Pemerintah daerah menginginkan agar orang Indonesia itu semuanya harus dicatat dan harus disebarkan data dan informasinya. Jadi kalau saya kena, maka saya harus dicatat dan diberitahukan kepada masyarakat agar mereka menghindar dari diri saya. Kan begitu. Jadi ada ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa selama ini pemerintah itu bukan sedang mengurangi kepanikan di antara masyarakat, tetapi karena memang mereka mengeluarkan pernyataan meremehkan itu karena memang mereka sejatinya meremehkan. Apalagi fakta yang menyebutkan bahwa sejak awal ketika COVID ini datang ke Indonesia, perawat-perawat dan tenaga-tenaga medis di Indonesia tidak dipersiapkan dengan prosedur semacam itu. Sedemikian tidak dipersiapkan sampai pakaian-pakaian mereka yang harus berhadapan dengan corona itu menggunakan jas hujan. Saking memang tidak siapnya pemerintah. Jadi dan ada yang lebih buruk daripada itu, ya ada, yaitu ketika masalah ini kemudian menyeruak, ada perseteruan antara Pemda DKI Jakarta pada waktu itu dengan pemerintah pusat yang sama-sama memiliki cara pandang berbeda. Masyarakat malah terpecah jadi dua kubu, yang satu tuduh-tuduhan cebong, yang satu tuduh-tuduhan jadi kampret. Yang mendukung Pak Anies dengan seluruh kebijakan dan ide-idenya itu dianggapnya sebagai kampret, yang sebaliknya dianggap sebagai cebong. Lah, kita menghadapi sebuah pandemi yang sangat besar. Awalnya kita mengejek pemerintah Cina, mengejek, menjelek-jelekan, menghujat masyarakat Cina, bahkan mendoakan hal-hal yang buruk. Setelah itu, kemudian kita jumawa, kita sombong, kita mengatakan kepada masyarakat dunia bahwa kita kebal terhadap penyakit dan sebagainya. Nah, setelah itu pun ternyata kita sama sekali tidak siap, balah bentrok antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan setelah itu pun kita malah membawa-bawa masalah itu terhadap masalah politik. Kalau seandainya ada manusia yang hidup tahun 2100 misalkan, kemudian melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini, mereka pasti tidak akan mengerti dan tidak akan percaya. Bagaimana mungkin ceritanya ada sebuah masyarakat yang dilanda sebuah krisis, tiba-tiba mereka malah melimpahkan masalah ini pada masalah-masalah politik yang sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Baraya, kalau kondisinya seperti ini, apakah kita memang pantas untuk diazab? Saya sih sangat-sangat tidak pernah mau mengakui bahwa kita itu pantas diazab. Tetapi perbuatan-perbuatan kita seakan-akan menekankan atau menggarisbawahi bahwa kita memang pantas untuk mendapatkannya. Bulan Maret misalkan, setelah Februari itu, bulan Maret setelah kita mendapatkan banyak sekali laporan yang disembunyikan identitasnya itu, apa yang dilakukan warga masyarakat kita? Senyap. Aktivitas di luar berkurang dan sebagainya. Tetapi pas masuk bulan Ramadan, pas ada tajil-tajil itu, masyarakat kembali berkerumun. Kemudian pas Lebaran, masyarakat berjejal-jejalan untuk mencari baju Lebaran. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Sebagian besar masyarakat Indonesia dibombardir oleh berita-berita bahwa
COVID itu adalah palsu, COVID itu adalah hasil dari rekayasa elit global yang ingin menguasai dunia, COVID itu bohong-bohongan, tetapi COVID itu akan dijadikan sebuah alasan agar kita, masyarakat di seluruh dunia itu, disuntik vaksin. Suntik vaksin itulah yang kemudian akan menjadi alat untuk mengendalikan atau mengontrol alam pikiran kita agar elit global, Illuminati, yang semacam itu menguasai dunia. Nah, bahkan sampai sekarang channel-channel yang seperti itu tuh subscribernya masih banyak. Luar biasa kan? Ya, tapi balik lagi lah. Dan setelah itu, masyarakat Indonesia pun dibombardir dengan hal-hal yang sangat mengerikan, mengejutkan, bukan terkait dengan COVID-nya, tetapi terkait dengan bagaimana penanganan kita terhadap COVID itu. Banyak pejabat-pejabat kita yang malah korupsi, triliunan juga. Jadi ini adalah untuk bantuan orang-orang fakir miskin, itu untuk bantuan masyarakat yang terjangkit COVID dan sebagainya, malah dikorupsi. Kemudian ada juga tenaga-tenaga kesehatan, oknum tentu saja ya, yang malah menilep, yang ada orang kecelakaan malah dikatain ini COVID, biar dia dapat bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Benar atau salahnya rumor inilah yang kemudian beredar di masyarakat dan yang akhirnya memecah belah masyarakat. Cina sekarang sudah dikatakan pulih, ya tidak sepenuhnya pulih, tetapi mereka sudah hidup secara lebih normal lagi. Walaupun mungkin akan ada gelombang lagi, tetapi bagaimanapun mereka sekarang sudah pulih. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah doa-doa kita di masa lampau untuk meruntuhkan Cina, menghancurkan Cina gara-gara zolim dan sebagainya itu masih berlaku? Ataukah jangan-jangan doa itu malah berbalik kepada kita sekarang? Kan biasanya orang yang mendoakan kejelekan pada orang lain itu akan berbalik. Dan kalau kita sekarang mendapatkan bencana yang seperti ini, apakah jangan-jangan kitalah yang memang mendapatkan azabnya? Dan kita mendapatkan azabnya karena kita memang layak mendapatkan azabnya itu. Karena kita sombong, kita tidak menghargai kemanusiaan, kita tidak menghargai cinta kasih Tuhan, dan kita malah senang-senangan dengan hujat-hujatan, benci-bencian, dan sebagainya. Dan setelah akhirnya kita kena dengan wabah seperti ini pun, boro-boro kita bersatu, kita malah saling tuduh, saling hujat, saling menjelekan, dan lain sebagainya. Bahkan kubu-kubuan masih berlaku sampai sekarang. Saya sih menduga bahwa masyarakat Indonesia ke depannya akan semakin banyak menyalahkan pada pemerintah. Ya, itu memprediksi saya secara pribadi gitu ya. Tapi balik lagi, sekarang kita lihat masyarakat Cina yang katanya komunis itu ternyata mereka tidak pernah menjelek-jelekan orang Indonesia, atau tidak menghujat orang Indonesia, atau tidak mendoakan, atau tidak mensyukuri orang Indonesia, dulu lu ngejelek-jelekan gua, sekarang lu yang dapat akibatnya. Apakah pemerintah dan masyarakat Cina sekarang melakukan hal yang semacam itu? Tidak. Apakah jangan-jangan orang-orang yang tidak beragama itu ternyata lebih beragama daripada kita, gara-gara kita tidak menghargai kemanusiaan dan menjelek-jelekan orang yang dalam musibah, dan sekarang ketika kita mendapatkan dampaknya, kita tidak bisa apa-apa dan hanya mengemis dari pemerintah-pemerintah global untuk bisa ngasih kortingan vaksin. Kalau saya pribadi, saya juga memang ingin menyalahkan pada pemerintah sejak awal bahwa sebaiknya orang-orang di Indonesia yang kena COVID itu harus diberitakan kepada orang lain, tidak boleh disembunyikan. Biar apa? Biar yang menangani masalah ini bukan hanya pemerintah, tetapi rakyat juga kompak untuk bisa menangani masalah ini. Kalau saya ketahuan COVID, kemudian disebarkan bahwa saya ini COVID, maka masyarakat akan sama-sama jaga jarak dari saya. Dengan demikian, maka rantai penyebaran COVID itu bisa berhenti atau bisa dikurangi. Sedangkan sekarang tidak diberitahu, sehingga pemerintah aja yang bilang kamu isolasi mandiri di rumah aja ya. Nah, kalau dia melanggar kan dia jalan-jalan, dan banyak kejadian di Indonesia seperti itu. Akhirnya di Indonesia membludak banyak sekali. Nah, tapi kan kalau disebarkan sejak awal nanti masyarakat Indonesia menjadi panik. Ya memang harus dibuat panik, Bara ya. Dalam hal ini pemerintah sih, ya saya nggak tahu pemerintah bacanya atau enggak ya, tapi pemerintah itu semestinya baca bukunya El Prince, baca bukunya Machiavelli. Kata Machiavelli begini, kalau Baraya jadi pemimpin, kemudian Baraya harus mengatur orang lain, maka ada dua mode yang Baraya bisa pilih. Baraya mengatur dengan cinta kasih, atau Baraya mengatur dengan rasa takut yang dijejalkan pada orang-orang yang Baraya atur. Kondisi idealnya adalah pemerintah itu harus memiliki kedua-duanya. Tetapi kalau pemerintah hanya memiliki satu opsi di antara dua itu, maka pemerintah wajib untuk memilih rasa takut, karena rasa takut itu lebih kuat untuk mengatur daripada rasa cinta. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang senang dimanja, senang dibuai. Makanya mereka harus dikeprek, dibuat takut.
bahwa COVID ini begini dan sebagainya, agar masyarakat Indonesia sama-sama bersama pemerintah menanggulangi penyebaran COVID ini. Ditakut-takuti, malah dihibur. Jangan khawatir ini bisa sembuh sendiri. Jangan khawatir kita di daerah tropis sehingga COVID itu nggak akan kena sama orang Indonesia. Kita ini kebal terhadap, jangan malah dihibur dengan hal-hal yang semacam itu, dan itu akhirnya kan kontraproduktif. Sekarang pemerintah dan masyarakat Indonesia sama-sama menanggung azab atas kesalahan mereka sendiri di masa yang lampau. Ya, tapi apa boleh buat, sekarang nasib sudah berubah menjadi sudah terlalu banyak orang yang sudah meninggal, sudah terlalu banyak orang yang jatuh miskin, di PHK, yang bangkrut, yang dan sebagainya. Kan ya itu mungkin adalah ulah kita sendiri penyebabnya. Tapi apapun itu yang harus kita lakukan sekarang, ya lakukan saja. Protokol kesehatan harus dijaga, kita harus lebih taat pada pemerintah, kompaklah sebagai masyarakat untuk menanggulangi masalah-masalah yang seperti ini. Dan jangan lupa menjadi orang yang beragama, yaitu berdoa, bukannya malah sibuk menjelek-jelekan pihak lain. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.